Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saudara, ibadah kedua hari ini kita akan lebih banyak dengan worship. Jadi mari siapkan hati kita, alami Tuhan sama-sama. Alami Tuhan sama-sama. Jadi sebelumnya izinkan saya menyambut saudara yang baru pertama hadir tengah-tengah keluarga MDC Kuta. Bolehkah saudara mengangkat tangan di tempat engkau duduk? Oke, selamat datang semua orang-orang yang setia untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama memuji menyembah Dia, kuasa Tuhan dinyatakan tengah-tengah kita. Ada amin, saudara? Pemazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Hari-hari ini kita banyak menghadapi berbagai hal yang membuat kita takut, khawatir, dan teman-temannya. Firman Tuhan katakan demikian. Kepada Allah aku percaya. Kepada Allah aku percaya. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Dia. Hadir di tengah-tengah kita Pastor Jack Chandra. Tuhan memakai beliau untuk nulis lagu, untuk nyanyi lagu. Dan lagu-lagunya banyak memberkati. Bukan kebetulan beliau ada di tempat ini, tapi saya percaya Tuhan yang merancangkan hari ini. Itu siapa, jangan lewatkan waktu ini berlalu begitu saja. Ikuti sama-sama. Roh Kudus mau bawa kita kemana. Saya tetap percaya ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Bila engkau datang dengan kondisi sakit, percaya Tuhan menjamah engkau. Engkau datang dengan beban yang berat, percaya Tuhan memberikan kau kelegaan dan kekuatan. Sehingga setiap kita melangkah maju tidak dengan kondisi blur, tapi semakin jelas. Allah yang setia itu, yang menggandeng setiap kita, menuntun setiap kita. Pemazmur berkata selanjutnya demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bila menjadi waktu perkenanan itu, sehingga setiap kita mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Mari kita bersama berserati berdoa. Nanti saya persilakan Pastor Jeffrey untuk bisa bersama-sama dengan setiap kita. Saudara, bebaskan dirimu. Ketika engkau mau bersujud, silakan sujud. Ketika engkau melompat, silakan melompat. Engkau mau bersorak-sorai, silakan sorak-sorai. Bebaskan dirimu ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan, kami mendedikasikan waktu ini dalam tangan kasih setiamu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami karena firman-Mu sendiri berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami tetap percaya mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Membangkitkan iman kami untuk kami tetap percaya Engkau. Membangkitkan iman kami untuk kami tetap melayani Engkau dengan segenap hati kami, segenap kekuatan, segenap jiwa kami. Menyerahkan setiap hamba-hambamu yang saat ini ambil bagian dalam melayanan Tuhan. Urapan yang baru mengalir, mengalir, dan mengalir. Hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Terus Tuhan, terus kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Pertama-tama saya minta maaf, suaraku sudah entek, Bapak Ibu Saudara. Tapi untungnya hadirat Tuhan itu tidak ditentukan oleh suara saya. Tapi bagaimana kita membuka hati di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mau mengoreksi sedikit apa yang dikatakan tadi oleh Pastor Gembala bahwa saya ini bukan penulis lagu. Kenapa saya bukan penulis lagu? Jadi semua lagu yang ada di CD saya semua ciptaan teman-teman yang lain. Saya ini orang yang gak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara.
Trust me, bukan sekedar basa-basi. Saya nyanyi dengan teknik vokal yang salah, that's why suara saya begini. Saya nyanyi dengan teknik penafasan yang salah. Jadi kalau saya nyanyi, napas saya pendek-pendek, tidak bisa panjang. Dan sampai detik ini, tidak ada satupun alat musik yang saya bisa mainkan, even gitar sekalipun. Jadi saya nggak ngerti chord sama sekali, saya nggak bisa apa-apa. Jadi kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara saat ini, itu semua cuma karena kemurahan Tuhan. Jadi, tapi saya percaya, makanya kita bersyukur karena Tuhan itu tidak mencari kelebihan, tetapi justru di dalam kekurangan kita, kuasa Tuhan bekerja. Suatu kali Bapak Ibu Saudara saya ada baca, boleh volumenya dinaikin dikit supaya saya irit tenaga. Nanti kalau saya nyanyinya penuh perjuangan, biarlah Bapak Ibu Saudara ditantang untuk nyanyi lebih baik lagi. Amin. Sepakat kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yes. Satu kali saya baca kisah tentang seorang reformator dunia yang bernama Martin Luther. Satu kali Tuhan izinkan dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang begitu dalam hidupnya. Sampai-sampai dia lupa kalau Tuhan itu sanggup untuk menolong dia. Satu pagi dia melihat istrinya sedang berkemas-kemas mau berangkat pergi. Nah, dia berpakaian serba hitam. Kita tahu kalau di dunia barat, kalau berpakaian serba hitam itu tandanya mau pergi ke perkabungan. Lalu Martin Luther tanya sama istrinya, siapa yang meninggal? Lalu istrinya menjawab, loh kamu tidak tahu? Tuhan sudah meninggal. Mendengar perkataan istrinya dia kaget. Tidak mungkin Tuhan meninggal, dia itu kekal. Jahat sekali kata-katamu itu. Lalu dengan tenang istrinya berkata, kalau kamu bisa begitu yakin bahwa Tuhan itu masih ada, lalu mengapa kamu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran sedemikian rupa? Sesaat Martin Luther terhenyak mendengar jawaban istrinya. Betapa bijaksananya istrinya menyadarkan dia bahwa selama masih ada Tuhan, kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Karena rasa takut dan khawatir itu manusiawi. Selama kita hidup di dunia, kita masih bisa takut, kita masih bisa khawatir. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita, sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang tidak boleh. Sebagai anak-anak Tuhan memang tidak sepatutnya kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita mempunyai Bapa yang sanggup untuk memelihara dan menjaga hidup kita demikian rupa. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang ketakutan dan kekhawatiran? Izinkan dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan dengan segala hormat, dengan iman di hadapan Tuhan. Matius 6, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya baca ayat ke-25, Bapak Ibu Saudara tolong baca ayat ke-26, lalu selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-34. Baik, Matius 6 ayat ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Saya mau minta tolong sama Bapak Ibu Saudara. Tolong bantu saya. Carikan saya satu kata saja yang tidak termasuk di dalam kata semuanya. Bapak Ibu Saudara mau sebut apapun itu sudah termasuk di dalam kata semuanya. Dan ini janji Tuhan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita ketika kita mencari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, pikiran, perasaan dalam hidup seseorang itu berdasarkan kenyataan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa orang bisa hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran? Makanya saya katakan bahwa pikiran itu adalah raja kehidupan. Kenapa saya sebut pikiran raja kehidupan? Sebab Bapak Ibu Saudara, seumur hidup kita, dari pagi sampai malam, kita cuma meladeni pikiran kita. Dari pagi sampai malam, apa yang kita buat, mau yang baik, mau yang buruk, semua berasal dari pikiran. Bapak Ibu semua hidup bahagia atau Bapak Ibu semua hidup menderita, itu semua juga berdasarkan karena pikiran. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ubah cara pandang kita. Jangan terus masalah dan persoalan yang dipikirin. Jangan terus hanya persoalan dan masalah yang dipandangi. Sebab kalau hanya itu yang kita pikirkan dan pandangan, maka semakin lama itu dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, ubah cara pandang kita. Jangan terus pikir, jangan terus pandang masalah, tapi pandang kepada Tuhan kita. Maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sekali lagi katakan sama-sama. Di setiap persoalan Kau turut setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku
sebabnya percayalah, selama kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Sebenarnya yang menyedihkan dalam hidup ini adalah Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang kehilangan pengharapan. Kita bisa bertahan 40 hari tanpa makan. Kita bisa bertahan 3 hari tanpa minum. Kita bisa bertahan 8 menit tanpa udara. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa bertahan 1 menit pun tanpa pengharapan. Ketika pengharapan hilang lenyap, maka hidup pun berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita hari ini, jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita menjadi orang percaya jikalau. Jangan jadi orang percaya jikalau. Yang hanya tekun setia berdoa kepada Tuhan jikalau ditolong Tuhan. Jikalau diberkati Tuhan. Tetapi jadilah orang percaya walaupun yang tetap setia, tetap tekun berdoa. Sekalipun jawaban doa tidak kunjung datang. Sekalipun belum disembuhkan, sekalipun belum dipulihkan. Sebab dia berjanji, dia tidak akan pernah sekalipun mengecewakan, bahkan mempermalukan orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Bapa, ku percaya rancanganmu indah,
mendatangkan kebaikan bagiku. Yang percaya mari katakan, Bapa, aku percaya rancanganmu indah. Bapa, aku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya. Ini ungkapan kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Aba. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan iman Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Hiralah bohina, hiralah bayara masyande, hina. Hanya Engkaulah yang kami andalkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang tidak keberatan, dengan hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya, sebab Dialah yang memelihara hidup kita. Hiralah bayara masih, nada bayara masyando, hiralah bayara masih, nada bayara masyande, hina, hinarabo, hiralah bayara masyande, hina. Selamanya takkan pernah berhenti percaya. Bantu setiap kami hari ini Bapa, untuk kami bisa mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Bantu setiap kami untuk kami boleh tetap mempercayai Engkau Tuhan. Bahkan di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa percaya. Oleh karena apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Oleh
karena apa yang sedang kami alami hari ini. Bantu kami ya Tuhan. Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mengecewakan orang yang meletakkan kepercayaannya kepadamu Bapa. Haleluya. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, kadang sulit untuk menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Kadang dalam hidup ini kita dibelokkan kepada belokan-belokan yang kita tidak bisa kendalikan. Jalan-jalan yang berbukit terjal, bahkan turun ke dalam lembah kekelaman. Terlebih lagi di masa-masa ini, di masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini, ada begitu banyak orang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang pekerjaan, usaha, keuangan, masa depan. Dan saya menyebut semua ini sebagai lembah kekelaman dalam hidup kita. Namun berita baiknya saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Kita tidak berhenti. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman kita sedang berjalan. Artinya kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya lembah kekelaman segelap apa yang ada dalam hidup kita hari ini. Percayalah, selama kita berjalan bersama dengan Sang Gembala Agung itu, kita pasti mampu untuk melewatinya. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini dijalani. Sebab hidup ini merupakan sebuah proses. Dan proses akan berjalan dengan baik pada saat kita setuju dan selalu mempercayai Dia. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi proses dalam hidupnya, ada banyak orang justru protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok masalah gak selesai-selesai dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, masalah tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Selesai satu masalah, ada lagi masalah yang lain. Selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Sebab masalah itu adalah sekolah kehidupan. Lewat masalah yang terjadi, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat masalah yang terjadi, kita semakin kuat dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berhenti bertanya sama Tuhan. Tuhan, kapan sih proses saya selesai? Kenapa saya bilang berhenti tanya sama Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara, yang menentukan, yang mempercepat, dan yang memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Jadi gak usah tanya Tuhan kapan prosesmu selesai. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita banyak protes sama Tuhan, ketika kita mengeluh, menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang. Bapak Ibu Saudara ingat,
ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mengapa mereka harus berputar di padang gurun 40 tahun lamanya? Padahal ada jalan pintas loh Bapak Ibu Saudara. Ada jalan yang lebih dekat. Tapi kenapa dia harus putar di padang gurun 40 tahun? Karena mereka selalu mengeluh, menggerutu. Itu sebabnya pagi ini saya mau ingatkan. Mengeluh, menggerutu, protes sama Tuhan adalah salah satu kategori dosa yang seringkali kita tidak sadari. Mengapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Itu adalah bukti yang nyata bahwa mengeluh, menggerutu adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Dan sebaliknya, sekalipun mungkin kita belum bisa memahami apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, tapi kita tetap mau setuju sama Tuhan. Maka proses yang terjadi itu akan menjadi semakin cepat. Bagian kita Bapak Ibu Saudara hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia tahu apa yang sedang Dia buat dalam hidup kita. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku sama-sama katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku Dia bukan cuma Tuhan yang baik. Dia bukan cuma Tuhan yang sungguh baik. Tetapi Dia adalah Tuhan yang terlalu baik. Dan sebagai Tuhan yang terlalu baik itu,
Tentunya dia ingin mengirimkan bagi kita hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Tuhan ingin mengirimkan kepada kita hadiah, dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang dia mau kirimkan buat kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Namun ketika banyak orang ketika menghadapi masalah yang besar, ketika menghadapi perjalanan hidupnya, mereka melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar apa yang sering kali kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita sering kali merasa lebih pintar daripada Tuhan. Itu sebabnya bukankah sering kali kita mencoba untuk mengatur Tuhan, mengajari Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan nih. Nanti kalau saya udah begini, kita ajarin Tuhan. Kita atur Tuhan sebagaimana kita mau. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi. Kesalahan terbesar kedua yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita sering kali memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk dia segera mengerjakan apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan apa yang saya minta, terus kita ancam dia. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita diberikan kerendahan hati untuk mau menerima keputusan Tuhan yang kita mengerti maupun yang kita belum bisa pahami. Sebab sekali lagi, tidak akan pernah sekalipun dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Bagian kita hanya berserah sepenuhnya. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang menemukan jalan di depan kita seakan-akan buntu, tidak ada jalan. Ingatlah bagaimana Tuhan kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa ketika dia membelah laut Teberau itu menjadi dua. Dan saat ini dengar baik, kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah
sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Dengan iman katakan, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tidak akan pernah sekalipun dan tidak akan pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan mengapa kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang ada di mana saja. Dia Tuhan yang omnipresence. Dimanapun kita berada dia ada. Itu sebabnya pemazmur berkata apa? Kemana aku dapat pergi dari hadapanmu? Aku terbang dengan sayap fajar, turun ke dalam dunia orang mati. Di situ pun engkau. Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang Tuhan tidak bisa pantau. Dia selalu ada bersama dengan kita di segala musim dalam hidup kita. Dan Dia berjanji tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Yang kedua, karena kita punya Tuhan yang tahu segalanya. Alkitab berkata, dari surga Dia memandang ke bumi, dari tempat kediamannya Dia menilik setiap umat manusia di muka bumi. Artinya Dia tahu betul, Bapak Ibu Saudara, seberapa buruk keadaan kita hari ini. Dia tahu betul seberapa parah sakit kita. Dia tahu betul apa yang sedang kita rasakan hari ini. Namun banyak orang selalu berkata begini, tapi Dia kan Tuhan. Dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah Dia tinggalkan segala kemuliaannya dan Dia menjadi sama seperti kita, manusia seutuhnya. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut. Bahkan bukankah di dalam ketakutan kita yang paling dahsyat dalam hidup ini, belum pernah kan kita ketakutan sampai keluar keringat kita seperti darah. Dia pernah ada dalam situasi itu. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa yang rasa takut itu. Dia mengerti betul apa dia rasa sedih. Dia mengerti betul apa dia rasa dikhianati. Dan Dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya pagi ini saya berani berkata, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kita. Sebagaimana Dia, Allah mengerti dan mempedulikan kita. Yang terakhir, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Kalau dulu dia bisa belah lautan buka jalan, hari ini pun tetap berlaku kuasanya. Itu sebabnya dia bertanya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan cuma minta satu. Apapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat jadi penolong. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Mujizat terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama mengadakan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sama-sama sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku. Yang ku percaya saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhan dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mungkin sementara menaikkan pujian ini, sementara memperkatakan setiap kata-kata yang ada dalam pujian ini, justru ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah protes dalam hati. Sejak dari kandungan ibu saya sampai hari ini, saya jadi orang percaya. Namun belum pernah sekalipun saya mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa saja. Mujizat hanya berlaku bagi orang lain, tapi tidak untuk diri saya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada terlintas saja pikiran semacam itu, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, kita mendapati kita masih bernafas. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, it's okay kalau hari ini kita belum mengalami mujizat yang seperti yang kita harapkan lewat persoalan dan masalah kita. Bukan maksud Tuhan dengan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Tapi pasti dia punya maksud dan tujuan di balik semua yang dikerjakannya. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Lazarus sakit dan hampir mati,
Tuhan Yesus diminta untuk segera datang. Bukannya segera datang, dia tinggal lagi beberapa hari di kota itu. Dan ketika dia merasa sudah waktunya bagi dia, Tuhan Yesus berangkat. Dan tentunya Lazarus sudah busuk dagingnya. Nah, semua orang berkata terlambat. Kalau waktu itu kami minta Tuhan langsung datang, Lazarus tidak sampai mati Tuhan. Namun ada satu kata-kata Tuhan katakan begini. Syukurlah aku tidak ada di situ pada waktu itu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu melihat kemuliaan Tuhan. Kalau waktu itu Tuhan Yesus diminta datang dan langsung datang. Lazarus cuma sembuh dari sakit. Tapi dengan penundaan, dengan keterlambatan, dia ingin menyatakan kemuliaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Lazarus bukan hanya disembuhkan dari sakit, tapi dibangkitkan dari kematian. Kalau Nuh memilih untuk tetap percaya sekalipun keadaan belum seperti apa yang dijanjikan, biarlah setiap kita juga boleh tetap memilih untuk percaya. Daud tanpa melewati Goliat, selama-lamanya tidak akan pernah teruji kualitas hidupnya. Tapi ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, sesungguhnya dia sedang menaiki anak tangga baru yang lebih tinggi sampai dia menjadi seorang raja. Ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat percepatan tanpa batas dalam hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi izinkan dengan hormat, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan kita sedang berdiri di hadapan Tuhan? Sebab seperti tadi saya katakan bahwa kita punya Tuhan yang ada di mana saja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini sedang berdiri, sesungguhnya Tuhan sedang berdiri di hadapan kita. Dia sedang bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Kenapa Tuhan perlu tanya? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang kita inginkan? Dia Maha tahu. Kenapa dia tanya? Dia perlu ada ucapan yang keluar dari mulut kita, yang disertai dengan iman percaya kita. Ketika kita memperkatakan kata-kata itu dengan iman, maka dia berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Mari sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat masih ada. Percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib tadi kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Ini ungkapan kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib tadi kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada
kelengkapan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Buat apa saja yang Kau mau buat dengan hidup kami. Kami letakkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Karena kami tahu apapun yang Kau buat, apapun yang Kau rancangkan dalam hidup kami, itu yang terbaik bagi kami. Itu yang paling sempurna bagi kami. Sedemikian sempurnanya, sampai-sampai pikiran kami seringkali tidak mampu untuk menyelaminya. Namun di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang Kau buat, kami setuju dengan Engkau Tuhan. Mari semua yang setuju sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya, tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali Bapak Ibu Saudara hari ini untuk pertama kali saya boleh ada di tempat ini, meskipun di MDC Surabaya saya sudah sering, tapi kali ini saya baru pertama kali dan saya bersuka cita saya bisa menyembah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara saya sedang bersuka cita karena saya sedang memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya. Jadi sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan CD-CD rekaman buat saya. Sebab CD yang pertama kali itu tahun 97, Allah Peduli. Pertama kali di dalam album itu. Lalu selebihnya Tuhan seperti Bapa sayang anaknya, Bapa yang kekal, semua baik, arti kehadiran-Mu, ku takkan menyerah, dan seterusnya. Sampai hari ini orang yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya modal ini Tuhan anugerahi dengan begitu banyak kebaikan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, doakan saya masih ada dua gereja lagi nanti sore dan malam, biar Tuhan pulihkan kondisi saya selebihnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya lagi ada kegalauan juga nih Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya galau? Karena beberapa waktu yang lalu ada yang ngurus CD saya bilang gini, beberapa album saya ini sudah habis, sudah tidak ada lagi. Lalu saya bilang ya udah copy aja di pabrik. Ternyata waktu dia hubungin pabrik CD, semuanya sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu lagi bagaimana ke depannya. Ada orang bilang ngapain sih hari gini masih sibuk dengan CD gitu kan, semuanya kan sekarang kan udah pakai download. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya masih ngotot dengan CD? 25 tahun saya mempelajari. Pendengar saya mostly itu usia menengah ke atas, yang rata-rata gaptek nggak bisa download gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tetap memerlukan CD-nya. Nah Bapak Ibu Saudara, doakan supaya apa yang Tuhan taruh di hati saya tetap bisa sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Sebab CD saya beda dengan teman-teman yang lain. Saya tidak bilang lebih bagus ya Bapak Ibu Saudara, beda. Kenapa beda? Sebab kalau CD teman lain itu cuma lagu berhenti. Tapi kalau CD saya nggak ada berhentinya. Karena di antara setiap lagu demi lagu selalu ada narasi. Nah orang bilang kekuatan CD saya bukan hanya sekedar di lagu, tapi di narasi-narasi itu yang menguatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ada bawa beberapa koleksi, cuma tinggal sedikit-sedikit. Dan saya berdoa biarlah Tuhan bisa berbicara lebih banyak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kali nanti Bapak Ibu Saudara putar CD saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian sebelum kita akhiri ibadah kita. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu.
saja tidak satu pun yang terlewatkan. Tuhan melawat setiap kita masing-masing. Ada amin. Dan bersama-sama kita berkata kepada Pastor Jerry, terima kasih buat pelayanan yang sudah diberikan untuk MDC Kuta Bali. Mbaknya ini untuk semakin mengenal rencana yang luar biasa di atas muka bumi ini. Saudara, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepadanya dan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu, Dia akan memunculkan hakmu. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, Tuhan akan memakai engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami, membangkitkan setiap kami, untuk kami punya satu keberanian, percaya penuh hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau percayakan kehidupan kami. Di tempat ini kami juga akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Dia. Sepanjang minggu ini dimanapun kau ditempatkan oleh Allah, kau akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa, sehingga mulai hidupmu, Injil keselamatan dari Allah itu sampai kepada setiap mereka. Dan mari kita juga bersatu berdoa bahwa bangsa Indonesia dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan mohonkan berkat bagi bangsa kami. Kau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Karena firman-Mu akan tergenapi atas bangsa ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Termeterai doa berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, amin.